Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pengembangan instrumen evaluasi jenis tes. Sebelum penjelasan ini dimulai, mari kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. A. Pengembangan tes bentuk uraian. Tes bentuk uraian adalah jenis tes di mana peserta ujian diminta untuk memberikan jawaban dalam bentuk kalimat atau paragraf yang mencerminkan pemahaman mereka terhadap suatu konsep, peristiwa, atau keterampilan. Jenis tes uraian dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tes uraian terbatas dan tes uraian bebas. Yang A. Uraian terbatas. Peserta ujian harus menjawab dalam batasan tertentu, misalnya menjawab hanya dalam 1 atau 2 paragraf. Pertanyaan biasanya lebih spesifik. Contohnya, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan barang di pasar. Yang B. Uraian bebas. Peserta ujian memiliki kebebasan untuk mengembangkan jawaban secara luas, mengungkapkan pendapat, dan membuat analisis mendalam. Contoh, diskusikan pengaruh globalisasi terhadap perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang. Yang B. Pengembangan tes bentuk objektif. Tes objektif adalah tes tertulis yang menuntut siswa memilih jawaban yang telah disediakan atau memberikan jawaban singkat, dan pemeriksaannya dilakukan secara objektif atau seragam terhadap semua murid. Ada beberapa jenis tes bentuk objektif, yaitu pilihan ganda, bentuk pilihan benar salah, menjodohkan, dan isian singkat. A. Pilihan ganda. Tes pilihan ganda merupakan bentuk tes objektif yang menyajikan soal dan beberapa pilihan jawaban yang hanya ada satu jawaban yang benar. Tes pilihan ganda dapat diskor dengan mudah, cepat, dan memiliki objektivitas yang tinggi untuk mengukur tingkat kognitif peserta didik. Bentuk tes ini sangat cocok digunakan pada ujian yang berskala besar dan hasilnya harus segera diumumkan, seperti ujian akhir sekolah dan ujian nasional. Sebelum menyusun tes pilihan ganda, terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun tes pilihan ganda. Yang pertama, ada kesesuaian antara soal dan jawaban. Yang kedua, penyusunan kalimat. Tiap soal harus jelas. Yang ketiga, bahasa yang digunakan mudah dipahami. Yang keempat, setiap soal harus mengandung satu masalah. Yang B. Pilihan salah benar. Bentuk tes benar salah adalah soal yang mengandung dua kemungkinan jawaban, yaitu benar atau salah. Fungsi bentuk soal benar salah adalah untuk mengukur kemampuan peserta didik untuk membedakan antara fakta dengan pendapat. Agar soal dapat berfungsi dengan baik, maka materi yang ditanyakan sebaiknya homogen dari segi isi. Bentuk soal ini dapat digunakan untuk mengukur kemampuan mengidentifikasi informasi berdasarkan hubungan dengan sederhana. Cara mengerjakan soal ini dengan melingkari atau menandai pada jawaban yang dianggap benar. Kelebihan tes benar salah yaitu mudah disusun dan dilaksanakan, dapat dinilai dengan cepat dan objektif, dan dapat mencakup materi yang lebih luas. Sedangkan kekurangan dari tes ini yaitu peserta didik cenderung menjawab dengan coba-coba, memiliki derajat validitas dan reliabilitas yang rendah, dan sering terjadi kekaburan untuk membuat soal yang benar-benar jelas. Yang C. Menjodohkan. Tes menjodohkan yaitu bentuk tes yang terdiri atas kumpulan-kumpulan jawaban yang keduanya dikumpulkan pada dua kolom yang berbeda, yaitu kolom pertanyaan sebelah kiri dan kolom jawaban sebelah kanan. Tugas murid ialah mencari dan menempatkan jawaban-jawaban sehingga sesuai dengan cocok dengan pertanyaan. Bentuk tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi
mengidentifikasi informasi berdasarkan hubungan yang sederhana dan kemampuan menghubungkan antara dua hal. Yang D, isian singkat. Tes isian singkat adalah tes yang ditandai dengan adanya jawaban pada tempat kosong yang disediakan oleh guru untuk menulis jawabannya dengan singkat sesuai dengan petunjuk. Cara menyusun tes isian singkat yaitu yang pertama, soal yang disusun sebaiknya tidak menggunakan soal yang terbuka sehingga siswa dapat menjawab dengan terurai. Yang kedua, pernyataan sebaiknya hanya mengandung satu alternatif jawaban. Yang ketiga, titik-titik kosong sebagai tempat jawaban hendaknya diletakkan pada akhir atau tengah kalimat. Yang keempat, dapat menggunakan gambar-gambar sehingga soal dapat dipersingkat dan jelas. Demikian yang saya paparkan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, penjelasan pemaparan materi selanjutnya ialah yang C, pengembangan tes lisan. Tes lisan adalah tes yang menuntut jawaban dari peserta didik dalam bentuk lisan. Peserta didik akan mengucapkan jawaban dengan kata-katanya sendiri sesuai dengan pertanyaan atau perintah yang diberikan. Tes lisan dapat berbentuk seperti berikut. 1. Seorang guru menilai seorang peserta didik. 2. Seorang guru menilai sekelompok peserta didik. 3. Sekelompok guru menilai seorang peserta didik. Yang keempat, sekelompok guru menilai sekelompok peserta didik. Kebaikan tes lisan antara lain: 1. Dapat mengetahui langsung kemampuan peserta didik dalam mengemukakan pendapatnya secara lisan. Yang kedua, soal-soal secara terurai tetapi cukup mencatat pokok-pokok permasalahannya saja. Ketiga, kemungkinan peserta didik akan menerka-nerka jawaban dan berspekulasi dapat dihindari. Kelemahan dari tes lisan adalah yang pertama, memakan waktu yang cukup banyak apalagi jika jumlah peserta didiknya banyak. Yang kedua, sering muncul unsur subjektivitas bila mana dalam suasana ujian lisan itu hanya ada seorang guru dan seorang peserta didik. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya ialah D, pengembangan tes perbuatan. Tes perbuatan atau tes praktik adalah tes yang menuntut jawaban peserta didik dalam bentuk perilaku, tindakan, atau perbuatan. Lebih jauh, teknis mengemukakan tes tindakan adalah suatu bentuk tes yang peserta didiknya diminta untuk melakukan kegiatan khusus di bawah pengawasan penguji yang akan mengobservasi penampilannya dan membuat keputusan tentang kualitas hasil belajar yang didemonstrasikan. Peserta didik bertindak sesuai dengan apa yang diperintahkan dan ditanyakan. Misalnya, coba praktikkan bagaimana cara mengetik 10 jari dengan baik dan benar. Tes tindakan sebagai suatu teknik evaluasi banyak digunakan hampir setiap mata pelajaran seperti olahraga, teknologi, informasi dan komunikasi, bahasa, kesenian, dan sebagainya. Tes tindakan dapat dilakukan secara kelompok dan individual. Secara kelompok berani seorang guru menghadapi sekelompok peserta didik, sedangkan secara individual berarti seorang guru menghadapi seorang peserta didik. Tes tindakan sangat bermanfaat untuk memperbaiki kemampuan perilaku peserta didik karena secara objektif kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh peserta didik dapat diamati dan diukur sehingga menjadi dasar pertimbangan untuk praktik selanjutnya. Tes tindakan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan tes tindakan adalah yang pertama, satu-satunya teknik tes yang dapat digunakan untuk mengetahui hasil belajar dalam bidang keterampilan seperti keterampilan menggunakan komputer, keterampilan menggunakan bahasa asing, keterampilan menulis indah, keterampilan menggambar, dan sebagainya. Yang kedua, sangat baik digunakan untuk mencocokkan antara pengetahuan teori dan keterampilan praktik.
sehingga hasil penilaian menjadi lengkap. Yang ketiga, dalam pelaksanaannya tidak memungkinkan peserta didik untuk menyontek. Dan 4, guru dapat mengenal lebih dalam tentang karakteristik masing-masing peserta didik sebagai dasar tindak lanjut hasil penilaian seperti pembelajaran remedial. Adapun kelemahan atau kekurangan tes tindakan adalah 1. Memakan waktu jam yang lama. Yang kedua, dalam hal tertentu membutuhkan biaya yang besar. Yang ketiga, cepat membosankan. Yang keempat, jika tes tindakan sudah menjadi sesuatu yang rutin maka ia tidak mempunyai arti apa-apa lagi. Yang kelima, memerlukan syarat-syarat pendukung yang lengkap, baik waktu, tenaga maupun biaya. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hasil penilaian tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Kesimpulan dari pembahasan tersebut adalah tes merupakan suatu teknik atau cara yang digunakan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengukuran yang di dalamnya terdapat berbagai pertanyaan, pernyataan, atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh peserta didik. Untuk mengukur aspek perilaku peserta didik, bebas untuk menjawab soal dengan cara sistematika sendiri. Tes objektif sering juga disebut tes dikotomi karena jawabannya antara benar atau salah dan skornya antara 1 atau 0. Disebut tes objektif karena penilaiannya yang objektif. Tes objektif dibagi menjadi benar, salah, pilihan ganda, menjodohkan, jawaban singkat, dan melengkapi. Tes lisan. Tes lisan ini yang menuntut jawaban dari peserta didik dalam bentuk lisan. Peserta didik akan mengucapkan jawaban dengan kata-katanya sendiri sesuai dengan pertanyaan atau perintah yang diberikan. Tes perbuatan atau tes praktik adalah tes yang menuntut jawaban peserta didik dalam membentuk perilaku, tindakan, atau perbuatan. Mungkin cukup itu yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.